Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak masih belajar di rumah ya, karena penyebaran virus corona di negara kita masih meningkat. Oleh karena itu, kita harus belajar di rumah. Anak-anak masih ingat kan 4 cara menjaga kesehatan selama penyebaran virus corona? Yang pertama, anak-anak harus memakai masker ketika keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Yang ketiga, anak-anak harus makan makanan yang seimbang dan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Yang keempat, tetap melakukan kegiatan fisik atau olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Pemetaan kompetensi dasar PPKN 3.1 mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Pemetaan kompetensi dasar matematika 3.1 menjelaskan makna bilangan caca dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara membacanya. 4.1 membaca dan menyajikan bilangan caca dan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret. Pemetaan kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.1 merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. 4.1 menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Pemetaan kompetensi dasar SBDP 3.2 mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 4.2 menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. Yang kedua, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. Yang ketiga, dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyatakan kumpulan objek bilangan sampai dengan 999 dengan benar. Yang keempat, dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 999 dengan tepat. Yang kelima, dengan diberikan lagu anak, siswa dapat membedakan panjang pendek, kuat lemah, bunyi pada lagu anak dengan tepat. Yang keenam, dengan diberikan lagu anak, siswa dapat menampilkan panjang pendek, kuat lemah bunyi pada lagu anak dengan tepat. Yang ketujuh, dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi Pancasila dengan benar. Yang delapan, dengan diberikan gambar contoh penerapan Pancasila, siswa dapat menyebutkan bunyi sila Pancasila. Ini gambar contoh hidup rukun yang ada di rumah. Nah, itu dilihat anak-anak, Bu Guru menampilkan gambar burung Garuda. Di situ anak-anak amati ya, terdapat apa saja yang ada di gambar burung Garuda. Halo, kita ketemu lagi dengan Ibu Agnes. Nah, hari ini anak-anak akan mempelajari mengenai pembelajaran PPKN, yakni mengenal Pancasila. Masih ingat kan Pancasila itu apa? Yuk, yang pertama, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga,
persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guru akan menerangkan lambang Pancasila. Sila pertama menggambarkan bintang. Sila kedua menggambarkan rantai. Sila ketiga menggambarkan pohon beringin. Sila keempat menggambarkan kepala banteng. Sila kelima melambangkan padi dan kapas. Di penerapan sila pertama, gambar yang pertama itu menunjukkan kita sedang berdoa sebelum makan. Yang kedua, yakni kita melakukan ngaji bersama. Di penerapan sila kedua, gambar yang pertama itu sedang menolong orang habis terjatuh dari sepeda. Gambar yang kedua yaitu sedang menjenguk orang yang sakit. Sedangkan gambar yang ketiga itu memberikan sedekah atau rezeki kepada orang lain atau fakir miskin. Penerapan sila ketiga. Yang gambar pertama itu sebuah keluarga melakukan kegiatan kerja bakti atau bersih-bersih rumah. Yang kedua itu Anita membantu ibu dan ayah memasak di dapur. Yang ketiga, di situ terdapat gambar sebuah keluarga yang melakukan kegiatan bersih-bersih atau menyiram bunga. Penerapan sila keempat pada Pancasila. Yang gambar pertama itu keluarga datang untuk membicarakan kegiatan musyawarah. Yang gambar kedua itu keluarga sedang berbicara akan melakukan kegiatan berkunjung ke rumah nenek. Dan gambar yang ketiga itu sekeluarga berkumpul dan memakan hidangan yang disiapkan oleh ibu. Penerapan sila kelima. Gambar yang pertama itu kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan atau yang terkena musibah bencana. Dan gambar yang kedua itu anak sedang beramal. Anak-anak amati teks berikut dan tunjukkan mana yang termasuk ungkapan yang terdapat pada teks itu. Ungkapan yang terdapat pada teks tersebut. Pertama, kutu buku suka membaca. Kedua, bintang lapangan primadona. Yang ketiga, panjang tangan suka mencuri. Yang keempat, tinggi hati artinya sombong atau besar kepala. Yang kelima, rendah hati artinya tidak sombong. Ungkapan yaitu gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Di sini ibu akan menampilkan lagu Beramah dan Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Selain panjang pendek bunyi pada lagu, ada juga tekanan kuat dan lemah pada lagu.
Kuat lemah bunyi dalam lagu disebut dengan birama. Birama merupakan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Birama lagu ada 4 macam, yaitu 4/4, 3/4, 2/4, dan 6/8. Anak, simaklah teks yang terdapat di gambar berikut. Amati dan cermati ya. Di sini Bu Guru memiliki gambar kubus, ada 3. Yang gambar pertama itu 20 batang kubus yang nilainya 200. Gambar yang kedua memiliki 3 batang kubus yang memiliki nilai 30 dan memiliki 2 kubus satuan yang nilainya 2. Jadi jumlah seluruhnya 232. Nah, di situ Bu Guru menampilkan 3 gambar kubus. Kubus pertama itu nilainya 200. 200 itu menempati nilai ratusan. Gambar yang kedua itu 30. 30 artinya menempati nilai puluhan. Dan gambar yang ketiga itu nilainya 2. 2 itu menempati nilai satuan. Jika dibaca 232. Di sini Bu Agnes memiliki cara untuk mengumpulkan tugas. Yang pertama, tugas dikerjakan pada kertas atau buku tugas. Yang kedua, tugas yang sudah dikerjakan difoto. Dan yang ketiga, kirimkan tugas itu ke nomor WA Bu Agnes. Jadwal pengumpulan tugas Bu Guru bagi menjadi 4 kali dalam 1 minggu. Tugas PPKN dikumpulkan pada hari Senin. Tugas Bahasa Indonesia dikumpulkan pada hari Rabu. Tugas SBDP dikumpulkan pada hari Kamis. Tugas matematika dikumpulkan pada hari Sabtu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan